Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nopianti Nuramdani dari Fakultas Dakwah semester 6, kelas B dengan NPM 10020220085. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang cepatnya penyebaran informasi dalam media Twitter, yang mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah komunikasi massa dan jejaring sosial. Dan sebelum saya memaparkan materi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Bambang Saiful Ma'arif, DRS MSI, dan juga Bapak Padli Mutakin yang telah memberikan materi-materi dalam mata kuliah komunikasi massa dan jejaring sosial sampai saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baik, langsung saja kita akan membahas terkait terkait cepatnya penyebaran informasi dalam media Twitter. Ya, ini ada perkenalan ya. Saya tadi sudah memperkenalkan diri. Lalu lanjut. Nah, materi yang akan kita ambil ini ya, cepatnya penyebaran informasi dalam media Twitter. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang media sosial itu sendiri itu. Nah, media sosial ini apa sih? Media sosial ini adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi sebagai konten dan terhubung dengan orang lain melalui internet. Nah, pastinya kita semua juga sudah tidak asing dengan media sosial ini gitu. Karena banyak sekali media sosial yang kita gunakan sekarang ini. Contohnya seperti Instagram, Twitter, Telegram, lalu ada Facebook, dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter ini adalah salah satu media sosial yang digandrungi anak-anak muda di dunia. Banyak sekali penggunanya gitu. Dengan lebih dari 330 juta pengguna aktif bulanan ya, Twitter menjadi sarana penting untuk berbagi dan mendapatkan informasi secara cepat gitu. Nah, kenapa juga saya menyebutkan bahwa Twitter ini adalah sebuah media sosial yang mana memberikan informasi penyebarannya dengan cepat gitu. Karena dapat dilihat ya, setiap informasi yang ada, yang muncul saat ini gitu, rata-rata kita mendapatkannya dari akun Twitter terlebih dahulu gitu. Nah, jadi Twitter ini sangat cepat gitu untuk memberikan informasi kepada halayak, lalu halayak juga menerima informasi itu dengan cepat dari Twitter, kayak gitu. Selanjutnya, teori magic bullet. Nah, teori magic bullet. Kenapa sih ada teori magic bullet di materi ini gitu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Twitter adalah salah satu media sosial yang cepat penyebaran informasinya gitu kepada halayak, dan halayak pun cepat untuk menangkap informasi tersebut. Nah, teori magic bullet ini berhubungan dengan materi yang saya ambil, karena
teori mojek bulit ini berisikan tentang sebuah informasi yang disampaikan oleh media massa yang mana akan sampai pada komunikan hingga sampai mempengaruhinya. Itu adalah pengertian dari teori mojek bulit ini. Nah, dari pengertian tersebut juga sudah jelas gitu, apa hubungannya dengan materi yang saya ambil, yakni cepatnya penyebaran informasi dalam media Twitter. Nah, karena itu saya menyambungkannya dengan teori mojek bulat, seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam media sosial tentunya ada saja gitu dampak, pengaruh, dan tantangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dampak pengaruh dari Twitter ini sendiri gitu. Nah, sebelum kepada dampak pengaruh dari Twitter sendiri, saya akan menjelaskan tentang kecepatan informasi dalam Twitter gitu. Nah, Twitter ini kan dikenal karena kemampuannya untuk menyebarkan informasi kan secara instan dan real time gitu. Maka setiap waktu, setiap ada informasi apapun itu, Twitter ini adalah aplikasi yang paling cepat penyebarannya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain gitu seperti Instagram dan lain halnya kayak gitu. Nah, eee, informasi dari Twitter ini juga ketika orang lain membaca gitu, terkait apapun itu, membaca informasi yang ada di Twitter, mereka pasti akan percaya, eee, tidak sepenuhnya orang percaya, tapi, eee, informasi di dalam Twitter ini sangat cepat, mempengaruhi orang-orang zaman sekarang gitu. Karena orang-orang zaman sekarang kan inginnya itu, simpel ya, inginnya simpel, tahu berita, "Oh ini iya," kayak gitu. Pengen simpel gitu, tidak mau ribet, tidak mau mencari lagi. Makanya kebanyakan dari orang-orang saat ini tuh percaya langsung percaya dengan informasi-informasi yang ada, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, dampak dalam penyebaran berita. Nah, tentunya ada dampak ya, ada dampak positif, ada dampak negatif juga gitu. Nah, tweet ini, eee, dari sumber berita terkemuka dapat mencapai pengguna secara instan gitu. Ya, kalau misalkan ada informasi nih dari, eee, tweet yang terkemuka gitu, misalkan dari BMKG, kita itu sudah pasti percaya kan ya dengan, eee, berita yang disebarkan oleh BMKG tersebut gitu. Nah, namun, kecepatan, dari Twitter ini juga membawa resiko disinformasi gitu atau berita palsu yang dapat dengan mudah menyebar dengan cepat sebelum diverifikasi. Nah, makanya itu, eee, kita tidak kita boleh percaya informasi kecepatan informasi di Twitter ini sangat cepat gitu, dan kita juga boleh percaya bahwa informasi-informasi, eee, yang ada di Twitter ini valid, tapi kita tidak boleh juga, eee, langsung memberikan kevalidan informasi tersebut, alias informasi itu dapat juga terjadi hoaks gitu, berita palsu. Jadi kita harus, mmm, mencari dulu, mengolah berita itu, eee, dengan baiklah gitu. Kita harus mencari mana berita yang benar dan mana yang palsu, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam, eee, mendapatkan berita. Lalu, selanjutnya ada pengaruh dalam opini publik. Pengaruh dalam opini publik. Nah, Twitter ini telah menjadi arena yang kuat kan bagi diskusi dan pengaruh opini publik gitu. Dengan kecepatan informasi yang tinggi, orang dapat dengan cepat, menyampaikan pendapat gitu, mereaksi terhadap peristiwa, dan berpartisipasi dalam percakapan yang sedang tren gitu. Nah, trending topik nih,
atau topik yang sedang populer di Twitter seringkali menjadi sorotan utama di media lain juga. Nah, informasi dan opini yang tersebar dalam waktu singkat di Twitter dapat mempengaruhi persepsi dan sikap orang terhadap suatu masalah, bahkan memicu perubahan sosial atau aksi kolektif. Nah, maksudnya dari perubahan sosial atau aksi kolektif ini adalah karena mereka ini uh, melihat berita yang sangat cepat gitu, dan mereka mungkin bisa mudah percaya dengan hal itu. Lalu mereka juga apa ya? Karena mereka percaya, jadi mereka juga ikut terbawa suasana dari berita itu. Makanya dapat dikatakan memicu perubahan sosial kayak gitu. Karena misalkan kita tuh lagi sedih atau galau ya, anak muda sekarang tuh suka galau gitu. Nah, kita lihat Twitter, ada yang kocak-kocak nih di Twitter. Nah, ketika melihat postingan yang kocak-kocak itu, informasi yang sangat eh, apa ya, yang sangat kocak lah ya, yang bisa menambah humor. Nah, jadi kita itu akan terbawa suasana itu, akan terbawa ikut tertawa, yang dari awalnya kita galau, tapi karena gara-gara Twitter kita jadi ketawa karena melihat berita yang eh, menambahkan humor kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh memicu perubahan sosial atau aksi kolektif seperti itu. Nah, lalu ada tantangan dan pertimbangan etika. Media sosial tentunya ada saja ya orang yang tidak menggunakan media sosial ini dengan baik gitu. Nah, makanya kita juga sebagai orang yang menggunakan media sosial, kita harus tahu apa etika ketika kita menggunakan media sosial itu agar tidak terjadinya apa ya, ketidakinginan, agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan kayak gitu. Nah, meskipun kecepatan informasi dalam Twitter memberikan keuntungan juga, ada juga tantangan dan perubahan etika yang perlu diperhatikan juga nih. Nah, seperti misalkan berita palsu atau penyebaran dan eh di maaf, berita palsu atau disinformasi dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi kecepatan publik. Nah, selain itu, kesalahan atau informasi yang tidak akurat dapat diambil sebagai kebenaran tanpa verifikasi yang memadai. Nah, maka penting bagi pengguna Twitter untuk mempertimbangkan sumber informasi dan menerapkan pemikiran kritis sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut. Kita juga harus eh, pintar-pintar memilih dan mengolah kata. Seperti itu, mengolah informasi. Seperti itu. Oke. Nah, dari materi yang saya ambil terkait media sosial Twitter ini, kita dapat menyimpulkannya bahwa kita mengakui gitu kecepatan penyebaran informasi dalam Twitter, karena eh, kecepatan informasi dalam Twitter juga telah mengubah cara kita berkomunikasi ya, dari mendapatkan berita dan mempengaruhi opini publik kayak gitu. Nah, hal ini pun diperlukannya keterampilan dalam memilih dan memproses informasi yang akurat menjadi semakin penting, seperti dalam teori gatekeeping. Nah, kenapa kita sambungkan lagi ini kepada teori, yaitu teori gatekeeping? Karena pengertian dari teori gatekeeping itu sendiri adalah pengolahan informasi dari banyaknya informasi yang ada gitu.
Maka, ketika kita mendapatkan informasi dari Twitter atau dari media sosial apapun itu, kita tidak boleh, eee, langsung percaya sebenarnya ya, tidak boleh langsung memvalidasi, berita tersebut, karena bisa saja berita tersebut adalah berita palsu atau hoaks. Nah, makanya kita perlu, menggunakan teori gatekeeping ini gitu. Kita harus mengolah informasi itu, kita harus mencari sumber informasi itu, apa, sebab terjadinya dan, validasinya seperti apa gitu. Nah, kita harus mencari, informasi yang valid ini tidak hanya di Twitter gitu, kita juga bisa, mencari di Google atau Instagram. Ketika informasi itu memang benar adanya, pasti, eee, ada salah satu akun yang, apa ya, ada salah satu akun, yang resmi gitu, resmi, untuk memvalidasinya gitu. Itu adalah salah satu cara untuk kita tahu, bahwa berita itu valid atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kita juga, harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena, tidak semua media sosial ini baik gitu, dan tidak semua, eee, berita yang ada di media sosial ini valid, seperti itu. Kita harus berhati-hati. Oke. Oke, baik, mmm, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan dengan tema cepatnya penyebaran informasi dalam media Twitter. Nah, eee, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih, eee, atas tontonannya dan, ketika ada kata atau perbuatan saya yang salah dari materi yang saya paparkan tadi, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi agar saya juga dapat mengoreksi diri saya sendiri. Karena, eee, sebetulnya gitu, manusia itu adalah, tempatnya salah dan tidak, jauh dari kekurangan. Maka dari itu, mohon dimaafkan, segala kesalahan yang ada, dalam video ini. Eee, saya Novianti Nuramdani, eee, mahasiswa, semester 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.